Karena nggak sama-sama. Dingin di depan. Iya, lagi berperang tadi. Mana depan? Mana masih bintang ini katanya mau datang. Depan lah. Ini nih nomor berapa? Iya dia mah doa dulu datang. Iya. Tinggalin aromnya. Puji Tuhan, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Sampai bertemu bersama lagi dan mungkin masih dalam perjalanan. Kita akan memulai ibadah kita saat malam hari ini. Saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri. Bawalah segenap pujian dan sembah. Ucapkanlah syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup. Biarlah kasih dari surga yang memenuhi tempat ini. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidup. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidup. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga. Terima kasih, Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati.
masuk dalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh ada. Kami boleh bersyukur ya Tuhan. Biarlah kasih mengalir di setiap kehidupan kami pada malam hari ini. Roh Kudus Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami Bapak supaya Roh Kudus mengalir di setiap kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Biarlah perkenananmu Tuhan ada dalam setiap kami yang ada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong kami, berikan kekuatan supaya kami berikan penghiburan setiap kami. Berikan berkat-Mu yang melimpah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, puji-pujian hamba Bapak, orang yang mau yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami dengar, boleh kami menjalankannya Tuhan sesuai dengan kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh menjadi berkat kepada siapapun yang kami temui ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berpanjang syukur. Haleluya. Amin. Dari terbit matahari sampai terbenam kita tetap memberikan pujian bagi Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai
Ada sukacita yang luar biasa. Kita akan masuk dalam firman Tuhan.
percaya malam ini kami akan menerima kebenaran melalui pemberitaan firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan baik, Tuhan setia atas hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan mencapaikan firman, urapi dengan luar biasa. Biarlah setiap perkataan merupakan perkataan dari Tuhan. Terlebih Bapa, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita bukan malam ini tumbuh dan subur seperti pohon yang ditanam di aliran sungai. Terima kasih Bapak, kami siap menerima berkat Tuhan. Yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, hari ini bisa melayani hari ini tapi jangan bisa kesal ya Bapak Ibu. Takutnya ntar bilang pasti kan kamu nggak dikasih pelayanan nggak datang. Bukan yang nggak mau datang. Saya tahu Tuhan itu nomor satu. Tapi terkadang kondisi yang nggak bisa membuat saya jalan di antaranya mungkin pekerjaan. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan buka Alkitab kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-13. Yang sudah dapat katakan amin, karena kita akan baca ayat ini bersama-sama. Di dalam 1 Korintus pasal ke-10 ayat yang ke-13. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Kita baca 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah kuat dalam menghadapi pencobaan. Kenapa? Selama kita manusia masih hidup, masih berjalan di dalam dunia ini, selalu ada pencobaan. Yang apabila kita salah menghadapi pencobaan itu, ia akan mendatangkan masalah dan kesulitan dalam hidup. Ada 3 penyebab pencobaan. Yang pertama adalah diri sendiri, yang disebabkan oleh nafsu dan keinginan. Makanya kadang banyak hamba Tuhan berkata, bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Pencobaan yang kedua itu datang dari dunia, yaitu sakit penyakit, lingkungan, kondisi, dan keadaan sekeliling. Dan pagi ini mungkin Bapak Ibu juga banyak terima kabar beberapa tempat di Indonesia lumpuh total, termasuk Toba di Bali, banjir. Tuhan, itu juga salah satu pencobaan yang Tuhan izinkan. Dan yang ketiga, pencobaan itu datang dari iblis, atau penyebab pencobaan itu adalah iblis. Terus apakah Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi? Iya, Tuhan mengizinkan, walaupun pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan. Saya katakan sekali lagi, pencobaan itu datang bukan dari Tuhan. Tadi sudah disebutkan ada 3 penyebab atau 3 dasar dari pencobaan, yaitu pertama dari diri kita sendiri, 2 dari dunia, yaitu sakit penyakit, lingkungan, kondisi dan keadaan sekeliling, dan yang ketiga adalah dari si iblis itu sendiri. Kalau Bapak Ibu masih ingat, sekitar 2 bulan lalu Bapak Gembala juga ada berikan renungan pagi, itu masih bahas di kitab Ayub. Nah, Ayub adalah salah satu contoh yang pencobaan datangnya dari iblis. Dia adalah manusia yang paling menderita. Kalau buat saya, waktu baca Alkitab, dia adalah manusia yang paling menderita
happy endingnya nggak sampai satu pasal terus total langsung ganti kitab lain. Jadi kitab Ayub itu dari awal sampai akhir kayaknya pencobaan dan kesulitan kesengsaraan yang dihadapi oleh Ayub. Dalam satu hari anak-anaknya semua meninggal. Di hari yang lain istrinya hampir meninggalkan dia. Penyakit datang bertubi-tubi sampai teman-temannya datang ikut menghakimi Ayub. Dan waktu happy ending cuma disebutkan Tuhan tambah-tambahkan lagi berkali-kali lipat ganda dari kondisi sebelum dia masuk dalam pencobaan. Saya mau katakan gini, Tuhan kasih kita jalan keluar atau jalan ke depan. Waktu kita menyimpang dari jalannya Tuhan, cobanya terus. Tadi saya sudah katakan dari kitab Ayub. Nah, ada salah satu contoh lagi yang mungkin berdampak sampai hari ini. Ada yang tahu namanya Abraham di dalam Alkitab. Halo, ada yang tahu? Ada yang kenal namanya Abraham? Amin ya. Dan istrinya siapa? Sarai. Sarai, Pak, bukan Sarah, Pak. Kalau Sarah nanti dia sehat gitu kan. Itu Sarai. Waktu Tuhan bilang sama Abraham, pergilah engkau ke tanah yang telah dijanjikan, yang akan kuberikan kepadamu, atau tanah perjanjian. Bapak Ibu cermati di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian, Abraham itu nggak langsung jalan ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Dia sempat mampir di Mesir. Terjadi penyimpangan atas jalan yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya Abraham, yang menyebabkan ada Hagar di situ dari tanah Mesir. Pencobaan datang, masalah timbul. Pencobaan yang kedua datang kepada Abraham itu lewat Sarai. Waktu Tuhan janjikan bahwa akan ada keturunan Abraham, dengan keraguan-keraguannya Sarai menyerahkan Hagar kepada Abraham. Betul ya Bapak Ibu ya, supaya ada keturunan dari Abraham. Jangan Tuhan menyimpang untuk kedua kali. Di situ masalah yang kita hadapi sampai hari ini berlanjut, Bapak Ibu. Ingat, setiap jalan yang Tuhan sudah gariskan dalam hidup kita dan kita langgar dari situ, pencobaan datang, masalah datang, efeknya berdampak dalam kehidupan kita ke depannya. Terus saya mau tanya gini, apakah pada saat Abraham dicoba itu, Abraham tidak dekat dengan Tuhan? Apakah Ayub pada saat dicoba itu, Ayub tidak dekat dengan Tuhan? Hubungan mereka bagus sekali, sangat luar biasa. Kitab Ayub berkata Ayub adalah seorang yang saleh. Dunia pada saat itu juga mungkin kurang lebih kalau dianalogikan sama dengan dunia sekarang. Kitab Ayub berkata Ayub akan memberikan korban bakaran setiap kali anaknya habis pesta pora. Kalau sampai Ayub memberikan korban bakaran buat anak-anaknya dalam pesta pora itu berarti ada minuman, ada mungkin perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan yang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Namun malam hari ini kita nggak mau bahas Abraham sama Ayub, karena itu hanya sebagai ilustrasi. Kita mau lihat ayat 1 Korintus ini. Kalau Bapak Ibu cermati di ayat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, di situ ada 3 janji Tuhan. Yang pertama, janji Tuhan adalah sebab Allah setia. Janji Tuhan yang pertama adalah kesetiaan Tuhan. Ia akan menyertai kita sampai selama-lamanya, selama kita beriman kepada Dia.
Waktu Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi, Tuhan telah memberikan janjinya yang pertama, yaitu Ia akan setia. Berarti bisa disimpulkan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami yang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam hidup kita, tujuannya tidak lain adalah supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita ke depannya. Bukan lagi ngandalin, mohon maaf, bukan lagi ngandalin tetangga, bukan lagi ngandalin bos, bukan lagi ngandalin teman-teman dekat juga. Tapi kita akan selalu mengandalkan Tuhan. Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita mengandalkan Dia, berserah total sama Tuhan. Bapak Ibu yang sudah menikah kan di sini banyak. Waktu dulu yang wanita ibu-ibu, waktu dulu mau menerima pasangan itu, yang dilihat apa? Jangan bilang dia ganteng om. Saya nggak percaya. Karena yang dilihat ibu-ibu cuma satu, bahwa laki-laki ini akan setia padaku sampai akhir hayat. Betul ya ibu-ibu ya? Betul nggak? Yang bapak jangan jawab. Saya tanyanya ibu-ibu, jangan. Betul ya ibu-ibu ya? Nah, ibu-ibu ya, tahu lah. Karena tahu laki-laki ini akan setia dengan hidup saya, di dalam hidup saya dia akan jaga saya seutuhnya. Saya mau katakan gitu. Kena dibohongin ya? Karena ada dibohongin sama laki-laki itu. Enggak kan? Itu laki-laki loh. Apalagi kalau Tuhan bilang, aku akan setia menemani engkau sampai kita ketemu dalam kehidupan yang pertama. Bisa nggak gantungin hidup kita sama Tuhan? Bisa dong, harusnya. Tuh ya. Yang kalian juga kan begitu. Cari waktu cari pasangan juga, dia akan lihat hasilnya. Ini sepertinya wanita ini akan bisa membangun bahtera rumah tangga bersama-sama saya, bisa untuk mendidik anak-anak saya dan menemani saya sampai akhir hayat. Betul ya bapak-bapak ya? Bukan karena bapak mau sama isi ibu, oh latar belakangnya bagus, latarnya nggak pakai, belakangnya nggak pakai gitu kan? Tapi kita tahu bahwa dia adalah orang yang tepat yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Amin. Yang pertama di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 adalah Tuhan setia. Yang kedua, janji Tuhan di dalam ayat ini adalah Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jelas banget. Lihat penderitaan Ayub, sedemikian luar biasa, tapi Ayub masih bisa tanggung penderitaan itu. Lihat perjalanan Abraham, banyak lika-liku, banyak kerumitan, tapi Abraham tetap bertahan sampai akhir. Begitu pula hidup kita, Bapak Ibu. Banyak lika-liku, banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Bahkan seorang hamba Tuhan pun kadang menyimpang dari jalan Tuhan. Kenapa? Nobody's perfect. Tidak ada orang sempurna selain Yesus. Tidak ada manusia sempurna di dunia ini selain Yesus Kristus. Tetap ada penyimpangan, walaupun menyimpangnya cuma sedikit. Tapi saya mau katakan gini, dosa adalah dosa.
sesedikit mungkin penyimpangan itu tetap saja itu dosa. Tapi sekali lagi janji Tuhan berlaku bahwa Ia berjanji bahwa kita tidak akan menanggung kesulitan di luar kemampuan kita. Kalau kapasitas kita cuma 10 kilo, nggak mungkin Tuhan kasih beban kita 15 kilo. Kalau daya angkat kita dalam menghadapi masalah hanya 10 kilo, Tuhan akan kasih 5 kilo. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, sebab janji Tuhan sudah ada. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Ada satu tokoh lagi di Alkitab yang saya luar biasa, unik tokoh ini, yaitu Yunus. Kenapa saya bilang unik? Bapak Ibu cermati kitab Yunus. Waktu dia disuruh pergi ke Niniwe untuk memperingatkan orang-orang Niniwe supaya mereka bertobat, Yunus menolak. Betul ya? Yunus menolak. Sampai akhirnya dia ditelan sama ikan, terombangan di lautan, keluar, pergilah dia ke Niniwe. Tapi bagi kita lihat di akhir-akhir kitab Yunus, mungkin saya bilang satu-satunya orang yang bisa marah sama Tuhan itu Yunus. Dia marah sama Tuhan. Kenapa? Karena Niniwe selamat. Dia marah, udah capek-capek gua kasih tahu Niniwe supaya ada data penghukuman Tuhan di situ. Tuhan selamatin. Tuhan. Terus dia sama sama Tuhan kenapa lagi? Gara-gara pohon. Pohonnya tumbuh, dia enak tidur siang di situ, besoknya pohonnya udah mati. Dia bilang sama Tuhan, kenapa kau ambil pohon itu? Tuh kalau orang Medan yang ngomong ini sedap. Bapak, kenapa kau ambil pohon itu? Hari ini Tuhan, waktu Yunus komplain sama dia, saya mengatakan ini, kalau kita sampai bersumur-sumur sama Tuhan, berarti kita lagi dalam masa pencobaan di sini. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau kita sempat mempertanyakan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah masa pencobaan yang lagi kita jalani. Yang jadi masalah kalau kita sampai mengutuk Tuhan. Yang jadi masalah kalau kita sampai meninggalkan iman kita karena pencobaan itu. Kenapa? Janji Tuhan yang pertama adalah Allah setia, berarti pernyataan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Dan janji Dia yang kedua, kita nggak akan dicobai lebih berat kok. Kita nggak akan dicobai yang di luar dari batas yang kita bisa tanggung di dalam Tuhan. Jadi kalau sampai kita mempertanyakan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita, ini janji Tuhan yang pertama, bahwa pernyataan Tuhan sempurna. Berdoa minta ampun, berdoa. Dan yang ketiga janji Tuhan dalam ayat ini adalah Tuhan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Yang pertama janji Tuhan adalah Allah setia. Yang kedua janji Tuhan, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Dan yang ketiga di dalam ayat ini adalah Ia akan memberikan kamu jalan keluar. Dunia bisa berkata tidak ada masalah yang tidak ada, tidak ada hujan yang tidak berhenti.
setiap masalah, pencobaan, apapun yang kita alami dalam hidup kita yang menyesal batin, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Kenapa amin dalam seperti itu? Amin. Tuhan akan memberikan kamu jalan keluar. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Jadi gak usah khawatir. Apalagi kalau Bapak Ibu ingat khotbahnya Ibu Gembala series jangan takut. Jangan takut, jangan khawatir. Ada janji Tuhan di dalam Alkitab yang berkata, Ia akan memberikan jalan keluar. Bukan cuma dalam pencobaan Dia akan memberikan jalan keluar. Bahkan setelah kita kalah di dalam pencobaan pun Dia akan memberikan kita jalan keluar. Jadi gak usah terlalu khawatir. Kadang pencobaan itu datang dari hal-hal sepele. Serius, kita katakan kadang pencobaan itu datang dari hal-hal sepele. Ibu-ibu waktu beli sayur, ada tukang sayur nongkrong sama ibu-ibu yang lain, bisa datang pencobaan. Loh serius, serius ini. Kenapa? Firman Tuhan katakan janganlah kita duduk sama orang-orang yang mencemoohkan. Kemarin saya kasih video, mamanya biar kasih video ini. Lihat nih pastor-pastor Katolik sudah mulai kasih jokes, udah mulai kasih lucu-lucu gitu waktu mereka mimbar. Kalau Bapak Ibu tahu di Katolik itu adalah pemberitaan firman Tuhan paling ngantuk sedunia. Karena dalam satu ibadah hari Minggu, mau di Roma, mau di Sabah, mau di Maroke, khotbahnya sama. Dia sudah bisa kasih lucu-lucu di sana, pastor-pastor Katolik. Tapi saya bilang bagus. Kenapa? Biar ngantuk. Contoh kecil, ibu-ibu waktu beli sayur aja bisa masuk dalam pencobaan. Kenapa? Firman Tuhan katakan janganlah kamu bergaul dengan orang-orang atau duduk dengan orang-orang kumpulan pencemooh. Pencemooh itu adalah tukang kritik. Kalau tukang kritik itu berarti banyak ngomong. Dan salah satu omongan yang paling enak makin digosok makin sip. Dari gosip bisa lahir konflik. Dari konflik bisa melahirkan kebencian. Berarti kita bisa katakan orang-orang yang kayak gitu dibuat sama Tuhan dari tanah sengketa. Kalau enggak dari tanah longsor, karena menurutnya nggak dijaga. Gitu kan. Itu contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari kita bisa masuk dalam pencobaan. Begitupun dalam kehidupan rumah tangga kita, Bapak Ibu. Kadang dari hal-hal kecil timbul konflik di antara pasangan. Betul ya, Pak ya? Cuma gara-gara secangkir kopi yang gak jadi itu bisa jadi konflik, gitu kan? Kenapa? Saya mau katakan gini, ibu-ibu. Kenapa bapak-bapak lebih suka kopi di warung? Kenapa? Kalau di warung itu pesan kopi disajikannya pakai senyum. Pak, silakan kopinya. Kayaknya sedap banget, Pak. Kalau di rumah kadang-kadang dikasihnya pakai daster, cepret, taruh tuh kopi hitam. Tinggal lagi kan, itu yang kecil tapi bisa micu konflik di dalam rumah tangga. Tapi
saya mau katakan gini, kalau kita ingat janji Tuhan ketiga hal itu, yang pertama ada penyertaan Tuhan di situ, harusnya kita bisa dalam konflik itu. Kita bisa berusaha meredam konflik itu supaya percobaan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan setia. Tuhan setia, sangat setia dalam kehidupan kita. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan kesetiaan Tuhan dalam hidup. Yang kedua adalah Tuhan berjanji bahwa Dia akan sepenanggungan dengan kita. Dan salah satu janji Tuhan yang lain, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kurang lebih sama dengan janji Tuhan di dalam ayat 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa kita tidak akan menanggung kesulitan lebih besar dari apa yang kita bisa tanggung. Dan yang ketiga, Tuhan berkata, Ia akan memberikan jalan. Ia akan memberikan jalan keluar. Berarti Tuhan akan memberikan kelegaan. Firman Tuhan malam hari ini akan saya tutup dengan closing statement seperti ini. Kita nggak usah khawatir tentang apa yang akan kita jalani hari yang ke depan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang setia, yang sudah berjanji akan menyertai kita sampai kehidupan kekal nanti. Dan Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya, gak sebelum, gak sesudah. Tepat pada waktunya pertolongan Tuhan akan datang. Jadi yang harus kita lakukan sebagai anak-anaknya adalah hidup dengan iman, bertumbuh di dalam Dia, dan selalu berdoa. Sehingga hidup kita akan selalu penuh berkat dan sukacita dan damai sejahtera. Walaupun banyak pencobaan-pencobaan yang akan kita hadapi di masa depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Edi Paulus bisa duduk kita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami, Yesus. Firman-Mu senantiasa menguatkan kami. Kita berharap dan sangat pada Bapa. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah bagi kita. Dan terima kasih buat hamba-Mu yang telah melakukan kebenaran firman pada saat malam hari ini Bapa. Tapi hamba-Mu lebih luar biasa dalam pelayanannya. Sehingga Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani dengan Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami pribadi masuk pribadi. Di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk PDM Bapak Stephen untuk menarik firman-Nya. Tuhan terus memberkati setiap pelayanannya baik di tempat
seluruh kamu juga bersama dengan tangan dan tetap pulang sebelum selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa dan kedua waktunya Tuhan, kami akan melihat persembahan kami. Berkati Tuhan teman-teman yang sudah memberi dan juga yang belum memberi Tuhan, Kau berkati juga mereka Tuhan Yesus. Berkati mereka sehingga mereka yang akan datang mereka boleh bersama dengan kami beribadah di tempat ini Bapa. Penuhilah Tuhan beribadah tengah minggu dan umatmu untuk berkati menyenangkan langkahnya sehingga kami boleh bersama-sama bersuka cita memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, selamanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Saya dan sangat berdiri. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, sampai dalam kegerakanku. Di dalam sukacitamu, namanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Besok tidak ada doa malam, tapi akan diadakan ibadah penghiburan di rumah buka Butekyu jam 7 malam. Jadi bagi rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara yang ikut, kita berangkat dari gereja 5:30 lah ya, 5:30 kita sudah jalan. Nanti silakan didata Bu Edi, kalau mobil kurang nanti pakai mobil Bapak Predika. Bapak Predika bisa nanti pakai mobil beliau, bisa kita pakai ya. Jadi nanti didata seberapa yang dapat hadir ya. Saya kira itu ya, kiranya Tuhan juga menguatkan menumbuhkan keluarga yang ditinggalkan. Mari kita akhiri ibadah di dalam doa. Terima kasih untuk peneguhan dari firman-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Di tengah-tengah kondisi kesulitan kehidupan, Tuhan tetap menyertai, Tuhan memberi jalan keluar, dan Engkau memberikan kesetiaan di dalam menyertai dan melindungi kami. Terima kasih buat apa yang Tuhan telah kerjakan dan buat bagi kami, dan tangan kekuatan Tuhan akan terus menopang sehingga kami tiba sampai pada kesudahannya. Kami berdoa berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sedang berduka, baik Bapak Martin yang ditinggal oleh orang tua, baik Ibu Benyo yang telah berpulang
Berkati setiap rumah tangga dan keluarga kami, pulang dari tempat ini sukacita dan damai sejahtera Allah terus berlimpah-limpah. Olehnya kami semakin kuat dan tabah menghadapi segala sesuatunya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus